Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Oke. Harapannya tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Kembali kita bertemu, syukur alhamdulillah, di suasana di malam hari ini. Tentunya harapannya Bapak Ibu tetap sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk tetap bahagia Bapak Ibu. Setelah sekian beberapa hari yang lalu Bapak Ibu sudah kami beri kesempatan untuk mencoba mengerjakan tugas-tugas pelatihan secara mandiri. Nah, pada kesempatan pada malam hari ini kami mencoba untuk melakukan coaching klinik yang sebelumnya kita agendakan satu hari setelah webinar seri yang terakhir. Namun kami mencoba menggunakan pendekatan lain, yaitu Bapak Ibu kami persilakan untuk mengerjakan tugas-tugas itu secara mandiri. Lalu pada kesempatan beberapa hari sebelum deadline, seharusnya untuk coaching klinik kami lakukan 2 hari malam yang lalu seharusnya Bapak Ibu, namun karena banyak agenda maka baru kami bisa berikan saat ini. Maka dari itu untuk deadline-nya kami perpanjang, batas akhir pengumpulan tugas sampai dengan tanggal 11 Januari 2020. Harapannya setelah coaching klinik ini, bagi Bapak Ibu yang masih membutuhkan pendampingan penyelesaian penugasan, bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Setelah malam hari ini maka Bapak Ibu bisa masih mempunyai kesempatan untuk penyelesaian penugasan sampai dengan tanggal 11 Januari 2020. Harapannya nanti kesempatan dari mulai malam hari ini sampai dengan tanggal 11 Bapak Ibu masih bisa menyelesaikan semua penugasan. Oke Bapak Ibu, malam hari ini karena judul meetingnya adalah coaching klinik, maka tidak ada paparan materi, tidak ada penjelasan, langsung saja nanti bentuknya diskusi. Diskusinya nanti seperti biasa Bapak Ibu silakan bisa raise hand, klik tombol telapak tangan, angkat tangan agar nanti kami persilahkan, kami sebutkan namanya dan Bapak Ibu untuk bisa memulai diskusinya. Mohon maaf nanti karena kami saat ini malam ini tidak ada moderator yang menemani, maka semua pertanyaan dalam bentuk lesan, tidak dalam bentuk chat room, kecuali kalau memang ada kendala di mikrofon Bapak Ibu, baru nanti kita beralih ke chat room atau bentuk pertanyaan teks. Tetapi kami prioritaskan dan kami fokuskan untuk pertanyaan lisan secara langsung dengan cara nanti Bapak Ibu raise hand, klik icon telapak tangan, lalu kami persilakan sebutkan nama, nanti Bapak Ibu hidupkan mikrofonnya dan silahkan disampaikan pertanyaan ataupun ada hal yang perlu diskusikan. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Saya tampilkan untuk layar dari kita partisipannya. Di sini baru tergabung 19. Sebentar saya stop sharing dulu. Iya, saya stop sharing dulu karena tadi ada indikator kualitas jaringan kami menurun. Oke, saya share konten lagi. Ya, 20 peserta sudah tergabung. Harapannya nanti sampai dengan pukul kira-kira 21 waktu Indonesia Barat, dan kami ralat tadi kita mulai memang di pukul 19.45, memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah sholat isya berjamaah barangkali butuh waktu. Oke, kita mulai Bapak Ibu, silakan bisa diklik raise hand, nanti kami persilakan untuk diskusinya, dan dari awal kami sudah aktifkan untuk mikrofon Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu. Silakan kita mulai diskusinya untuk coaching klinik malam ini. Belum ada yang raise hand, belum ada yang angkat tangan.
silakan diklik raise hand-nya, nanti kami persilakan untuk Bapak Ibu berdiskusi. Silakan Bapak Ibu, dimanfaatkan kesempatannya untuk penyelesaian penugasan tugas-tugas pelatihan kita. Mungkin beberapa kesempatan yang lalu Bapak Ibu belum termoderasi dengan baik, belum dijawab pertanyaan-pertanyaan, baik ada yang di kelas pelatihan maupun di grup WA, maka kesempatan malam ini Bapak Ibu bisa bertanya seluas-luasnya, baik untuk penugasan maupun hal-hal yang lain yang kiranya Bapak Ibu hendak ditanyakan. Baik, di sini sudah ada Pak Jarudin yang raise hand. Kami persilakan Pak Jarudin, dihidupkan mikrofonnya. Oke, kesulitan di tugas yang terakhir, tugas keempat. Spesifiknya di bagian apa, Pak? Di pembuatan itu Pak, pembuatan yang apa? Pembuatan apa itu yang ada embednya Pak? Pembuatan embednya maksudnya? Ya isi konten-konten dari sesuai apa ya itu ya? Oke. Di SWE itu kan ada 4 elemen atau 4 hal: teks, gambar, video, dan embed video sama embed formulir atau kuis. Bagian yang apa, Pak? Itu semua Pak, belum anu. Kalau semuanya berarti Bapak silakan simak rekaman webinar seri ketiga yang disampaikan oleh Pak Indra, karena kalau semuanya berarti materi SWE itu materi SWE kan ada bagaimana membuat SWE yang ada teksnya, gambarnya, videonya, sama embed formulir kuis. Yang embed yang ini Pak, spesifikasinya yang video dengan yang form tadi mohon diulas. Oke. Oke. Ya, kalau bagian itu bisa kita bahas sekilas, tapi kalau semuanya ya Bapak Ibu bisa simak di rekamannya atau di modulnya. Oke. Ya, sekilas untuk SWE bagian embed video sebenarnya mudah. Nanti saya langsung buka yang kosong ini, langsung bisa disimak ya Pak Jarudin. Saya sedang membuka SWE-nya. Oke, sebentar, ini koneksinya agak lola ini. Ya. Masih belum terbuka juga.
Oke, seperti ini. Untuk embed video, Bapak tambahkan satu kartu di sini. Satu kartu, lalu Bapak bisa klik medianya. Di sini ada video. Nanti Bapak klik, nanti akan muncul seperti ini. Lalu di sebelah kanan Bapak bisa cari videonya. Katakanlah di sini Bapak akan mencari, katakanlah media atau mungkin how to introduce kata kuncinya ya. Katakanlah begini. Di sebelah kanan di sini nanti Bapak cari videonya, bisa seperti ini. Ini bisa dibuka centangnya. Nah, di sini kan nanti muncul video-video. Kan? Di sebelah kanan, lalu Bapak bisa klik salah satu videonya, lalu tinggal ditambahkan saja. Atau Bapak bisa geser seperti ini manual. Oke. Di drag and drop atau diklik, lalu di sini ada tombol tambahkan. Jadi hanya seperti itu caranya. Jadi dicari di sini, nanti diklik tambahkan, maka secara otomatis di sini akan muncul untuk videonya sudah pindah ke sini. Lalu bisa Bapak cek di desainnya, nanti videonya akan seperti ini. Ini namanya embed video. Embed video itu ketika di tengahnya itu ada tombol play-nya, dan di play itu akan bisa diputar seperti ini. Ini video dari YouTube, begitu. Oke, itu untuk berarti untuk tugas videonya kita tidak usah buat Patrik, bebas Patrik. Sesuai instruksi tugas kan tidak diminta untuk membuat video. Iya, jadi dibaca kembali untuk instruksi tugasnya. Di sana Bapak Ibu tidak diminta untuk membuat video pembelajaran, tetapi membuat sway. Tetapi di dalamnya ada elemen teks, gambar, embed video, embed kuis atau formulir. Embed video berarti cara mengembednya saja, memasukkannya saja. Videonya apapun. Kalau bisa ya terkait dengan judul sway-nya apa kan gitu. Lalu untuk formulirnya, maka Bapak nanti buka dulu formulirnya dipersiapkan gitu kan. Katakanlah saya akan katakanlah ini saya akan menyematkan atau mengembed kuisnya. Maka disiapkan dulu formulirnya, dibuka seperti ini, lalu sway-nya juga disiapkan. Ini saya silang lagi, lalu Bapak bisa tambahkan satu kartu di sini. Kartunya yaitu bentuk media lagi. Tadi kan media untuk video. Sekarang klik media untuk yang sematkan atau embed, diklik. Nanti menambah satu kartu semat atau kartu embed. Lalu setelah kartunya siap, maka Bapak kembali ke formulirnya, lalu di bagian form Bapak klik bagikan. Lalu di sini pada klik bagikan, tombol bagikan, maka ada di sini beberapa tombol, ada 4. Di sini untuk Bapak mendapatkan linknya, tautan. Kalau ini QR code, lalu Bapak klik yang kode sematkan. Ini kode sematkan, oke, diklik. Maka nanti di sini bukan link tapi kode. Salin kode ini dan tempelkan di halaman web atau sway. Nah, kan jelas. Atau sway, jadi bisa ditempelkan di sway. Namun untuk agar soalnya nanti bisa muncul, ini jangan disetting hanya di organisasi saya dapat merespon, tapi Bapak ganti menjadi siapapun dapat menjawab. Diganti dulu, lalu diklik salin, maka kode ini siap untuk disalin. Lalu Bapak kembali ke sway-nya,
lalu ditempelkan kode sematnya di sini dengan cara klik kanan tempel atau paste atau Ctrl V. Seperti itu. Ini nanti ditunggu. Setelahnya Bapak bisa klik desain, maka nanti formnya akan muncul di sini. Nah, ini soalnya. Ini di samping nanti tinggal diatur untuk dibesarkan, katakanlah nanti dia otomatis ke bawah. Nah, di bawahnya video. Jadi soalnya kan muncul secara langsung, soalnya muncul di sway-nya. Nah, ini namanya embed formulir atau kuis. Jadi soal dan video itu bisa di play. Kalau soal atau formulir atau kuis itu bisa dijawab langsung di sway-nya. Nanti di akhir juga ada tombol kirim, bisa langsung di dalam sway-nya. Itu namanya embed formulir dan embed video. Semudah itu Bapak. Cukup jelas? Oke. Ya, kalau sudah silakan di off lagi mikrofonnya. Lalu raise hand-nya bisa diturunkan. Klik kembali raise hand-nya. Terima kasih. Berikutnya yang raise hand, mohon yang belum raise hand, belum dipersilakan berbicara, mikrofonnya tetap off. Ya, saya matikan dulu semua mikrofonnya. Silakan Bu Muflihati Nurin Azizah, di on mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya ingin menanyakan Pak, untuk pengumpulan tugas itu kan diurus sampai dengan tanggal 11 Januari. Nah, kemudian kan ada tugas yang sudah dikoreksi itu tugas 1 dan 4. Untuk tugas-tugas selanjutnya dan tugas-tugas teman-teman yang mengumpulkan tugas, misalkan kita ada yang revisi ya Pak, apakah revisi itu bisa melewati pas tanggal 11 Januari atau sebelum tanggal 11 Januari? Seperti itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tugas itu dikumpulkan sebelum deadline atau penutupan. Jadi setelah tanggal 11 itu tombol kumpulkannya sudah tidak aktif. Jadi baik itu pengumpulan utama ataupun perbaikan, semuanya sebelum tanggal 11. Begitu? Terima kasih banyak. Iya Pak Tri, terima kasih banyak untuk jawabannya. Oke, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan raise hand-nya diturunkan Ibu Muflihati. Berikutnya Ibu Endang Susilowati. Mikrofonnya diaktifkan. Terima kasih Bapak, selamat malam. Selamat malam. Pertanyaan pertama saya terkait dengan pembuatan yang di form quiz. Kalau kami biasa menggunakan dengan Google Form itu kan, misalnya kita mau menambahkan nama mahasiswa gitu, itu tidak ada penomorannya. Tapi kemarin pada saat kami mencoba untuk membuat yang di formnya Microsoft itu semuanya ada nomornya jadinya gitu. Nah, apakah bisa penomoran itu kemudian tidak dicantumkan? Itu terkait dengan nama. Itu yang kami pakai apabila kuis itu untuk semua orang. Karena kalau yang misalnya itu yang sesuai dengan organisasi kita kan berarti anak-anak harus punya istilahnya emailnya dari Microsoft begitu. Nah, itu benar enggak pemikiran saya terkait dengan pembuatan yang di kuis. Kemudian yang kedua, apakah untuk yang sway, karena ini kan tampilannya cukup bagus begitu pada saat pembelajaran online, apakah bisa enggak Pak untuk sway ini kemudian di print out begitu, sehingga bagi mahasiswa kami yang susah sinyal gitu, mereka bisa download itu kemudian dibaca misalnya dalam bentuk PDF tanpa harus online dengan jaringan. Itu dulu Bapak, terima kasih. Oke.
Terkait dengan form, maka betul bahwa form itu setiap pertanyaan ada nomornya, prinsipnya itu. Jadi sebetulnya identitas siswa ataupun mahasiswa itu tidak dimasukkan di dalam pertanyaan. Kenapa? Karena desain dari Microsoft Form yang lebih powerful tentunya antara guru dan siswa itu atau mahasiswa harus sama-sama mempunyai akun Office 365 agar nanti bisa di-share atau dibagikannya itu hanya dengan satu organisasi. Maka pertanyaan nomor 1 tidak berupa identitas siswa atau mahasiswa. Namun ketika Bapak Ibu belum mendesain atau mengimplementasikan sampai dengan deploy atau mendaftarkan layanan Office 365 yang berujung bahwa siswa atau mahasiswanya tidak bisa dibuatkan akun Office 365, maka mau tidak mau identitas siswa mahasiswa itu dijadikan pertanyaan nomor 1, otomatis soalnya di nomor berikutnya. Prinsipnya seperti itu. Kemudian untuk yang SWE, skenario Ibu justru agak kontraproduktif ketika ada kendala sinyal. Karena sebelum mendownload itu pun kan sebetulnya membuka linknya dulu. Jadi link yang dibagikan ke siswa atau mahasiswa SWE-nya itu kan dalam bentuk link. Oke, linknya dibuka dulu baru nanti bisa di print atau di download. Jadi tetap harus menggunakan pulsa gitu. Di sisi siswa mahasiswanya tetap harus mendapatkan linknya dulu, linknya dibukakan seperti ini katakanlah sebagai contoh. Maka nanti di sini ada menu cetak atau ekspor. Tetapi menu cetak atau ekspor ini otomatis kan harus online dulu, harus membuka linknya dulu kan gitu. Jadi skenario-nya monggo seperti apa? Yang tadi saya tangkap adalah mahasiswa atau siswa itu ada kendala koneksi internet, maka Ibu membagikan SWE-nya agar SWE-nya itu di-download atau dicetak oleh siswa atau mahasiswanya. Nah, pertanyaan saya, Ibu membagikan SWE-nya kan dalam bentuk link. Link itu dibuka dulu seperti ini, menu 3 titik di pojok kanan atas akan terbuka. Setelah link itu terbuka, baru menu cetak atau ekspor ini akan muncul, dan itu cetak ekspor ini bisa dalam bentuk PDF. Begitu. Ya, jadi skenario Ibu untuk menanggulangi koneksi internet agak kurang pas, kecuali Ibu membagikannya secara manual langsung dicetakkan oleh Ibu sendiri. Nah, itu otomatis siswa atau mahasiswanya tidak perlu membuka link dari SWE itu. Karena yang dibagikan dari SWE adalah linknya, link untuk dibuka oleh siswa atau mahasiswa itu. Begitu Ibu? Baik Bapak, terima kasih. Oke, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, berikutnya Ibu Tri Kusnia Sari, silakan. Halo Ibu Tri Kusnia, mikrofonnya. Oke. Waalaikumsalam. Saya cuma kesulitan pada redeem code itu Pak, nggak bisa kok, tulisannya error terus gitu loh. Kalau tugas sudah semua, cuma redeem code itu aja yang nggak bisa. Apa ya Pak? Tulisan errornya apa Ibu? Not apa gitu loh. Kemarin tuh apa ya, kayak langsung ada tulisan merah gitu, bahasa Inggris sih kemarin itu. Akhirnya saya terjemahkan itu nggak bisa gitu loh. Oke. Saya copy paste juga nggak mau, saya tulis ulang juga nggak mau menembus sama sekali. Oke. Gitu. Iya. Iya. Akhirnya tetap saya kirim aja tugas, dan tugas saya keempatnya itu pokok belum ada tanggapan penilaian sama sekali. Jadi saya nggak tahu kesalahan saya di mana gitu loh. Oke. Sudah itu aja Pak, terima kasih. Oke. Iya, yang pertama dilakukan maka Ibu harus tahu dulu tulisan merah atau errornya apa saat itu.
Ketika ibu lupa sekarang tidak ada tulisan merah bisa dilihat, maka ibu sebenarnya tinggal cek saja di transkripnya, langsung dicek di transkrip, maka di sana nanti munculnya itu nanti tinggal dihitung custom trainingnya berapa. Kalau custom trainingnya sudah ada 6, maka 6 kode itu sudah berhasil di redeem code, walaupun sebelumnya pernah memasukkan dan muncul tulisan merah atau error. Tulisan merah atau error itu hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ada tulisan does not match, tidak cocok, berarti kode ibu salah ketik atau salah kode, prinsipnya itu. Lalu yang kedua, itu kemungkinan kedua adalah tulisannya you have already redeemed this code. Anda telah meredeem kode ini. Itu sebenarnya bukan error, tetapi sebenarnya adalah peringatan bahwa ibu sebetulnya sebelumnya pernah berhasil meredeem kode itu. Cuman mungkin karena double klik atau 2 kali, maka ibu merasanya sekali, tetapi sistem menganggapnya sudah pernah terklik gitu. Maka mengeceknya di video panduan saya juga sudah. Iya Bapak, permisi. Untuk di transkrip cuma hanya 3 customnya itu. Oke, berarti yang tercantum, iya. Iya, berarti belum berhasil. Kalau di transkripnya baru 3, maka Makanya itu. iya. Oke, kalau begitu silakan sekarang dilakukan redeem code. Coba dibagikan layar ibu, nanti kita lihat redeem code-nya nanti di share konten saja. Ibu bisa share konten? Gimana Bapak? Sekarang ibu menggunakan laptop atau HP? HP. Oke, ibu bisa share konten di HP? Ya nanti langsung gitu loh Pak. Iya, ibu kan menginginkan ini ada solusi apa tidak? Ketika ada solusi, maka saya minta ibu redeem code sekarang, ditunjukkan layarnya saat redeem code, nanti baru ketahuan tulisan merahnya apa. Nanti dicek dulu. Sudah screenshot. Kemarin ini nanti saya kirimnya kemana? Di share konten, di share bagi layar sekarang di meeting ini. Gitu ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih. Oke, silakan. Transkripnya ditunjukkan dulu juga di MEC seperti apa. Nanti apakah betul bahwa ibu menghitungnya 3 atau apa. Jadi silakan ibu buka MEC-nya education.microsoft.com, sekarang dibuka, sign in, lalu layar ibu dibagikan. Nanti saya lihat, nanti saya cek sama-sama apakah betul 3 atau tidak. Nanti dari situ baru kita melangkah redeem code. Ketika memang baru 3, nanti kan ketahuan 3 itu yang mana. Kan ada tanggalnya 28, 29, 30. Nanti ketahuan webinar mana yang belum. Silakan dibuka ibu. Oke, sambil menunggu Bu Tri Kusnia, berikutnya barangkali silakan. Silakan di belakangnya Bu Tri Kusniasari. Silakan diklik ikon telapak tangan atau raise hand. Oke. Ibu Fahliani Dewi silakan. Mikrofonnya di on dulu Ibu. Mikrofonnya masih off Ibu, diklik dulu mikrofonnya. Iya, iya, sudah silakan. Sekarang sudah. Terima kasih Pak Tri. Saya mau bertanya tentang Microsoft Form yang masalah tulis. Iya. Itu yang saya buat itu kan ada di bawah apa namanya kepala. Yang ulangan, misalnya ulangan harian yang warna hijau itu Pak, apa namanya? Iya. Nah di bawahnya itu kan ada akun saya tertulis, tapi kalau saya lihat contoh-contohnya nggak ada, itu macam mana itu Pak? Ini ketika Ibu lihat di Pratinjo. Di Pratinjo itu biasanya
atau ibu membukanya itu di linknya. Ini kan saya buat. Ketika dibuat di sini kan pasti ada tab pertanyaan, ada respon, ada menu-menu pratinjo dan bagikan dan seterusnya, kan gitu. Nah, ketika ibu tadi menyatakan kok ada nama akun saya, ketika ibu membuka bagikan, terus ibu ada linknya, lalu ibu buka sendiri link itu, maka nanti, ini kan saya linknya pastekan, maka di sini ada muncul, ini tadi karena saya setting sebentar. Saya kembalikan ke hanya orang di organisasi saya. Ya, sebentar, sedang menyimpan. Ini saya copy, lalu saya paste linknya. Nah, di sini ibu ada namanya di sini gitu ya, seperti ini. Iya. Itu karena ibu formulirnya itu di settingnya itu hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Satu, terus kedua, ibu membukanya itu dalam mode pratinjo, maka di sini ada namanya. Atau dibuka linknya secara langsung kan, maka ada namanya. Kenapa ada nama ibu sendiri? Karena ibu membukanya di browser yang sama di akun ibu di browser itu saat login. Tetapi nanti ketika link itu dibuka oleh orang lain lalu masuk dengan login akunnya mereka, maka hai-nya bukan hai nama ibu, tapi hai nama orang itu yang punya akun Office 365. Jadi itu sebetulnya adalah kontrol bahwa katakanlah saya sebagai siswa, saya membuka link ini, maka saya disapa oleh form itu hai Tribudi, berarti saya siswa Tribudi akan mengerjakan soal ini. Itu ketika formulirnya gurunya membagikannya di setting hanya dengan satu organisasi. Maka sebelum saya masuk membuka ini, ada sapaan hai nama saya, itu login dulu dengan akun saya sebagai siswa. Seperti itu, Ibu. Jadi Pak, kalau seperti itu saya kirim tugasnya tidak jadi masalah? Tidak jadi masalah ketika Ibu membuatnya menggunakan akun dari Guru Inovatif. Kenapa? Karena trainernya Pak Indra dan saya kan menggunakan akun Guru Inovatif. Itu kenapa tugas yang kita berikan instruksinya kan jelas. Buatlah Microsoft Forms, buatlah form atau kuis menggunakan Microsoft Form dengan akun Guru Inovatif. Untuk apa? Untuk menghindari seperti itu. Nah, ketika ibu punya akun lain, akun sekolah, punya form, di setting hanya satu organisasi, lalu linknya dikirimkan untuk penugasan ini, maka kami tidak bisa membuka. Kenapa? Karena ibu membuatnya dengan akun lain dan di setting hanya satu organisasi, maka yang bisa membuka itu hanya dalam satu organisasi gitu. Makanya tugas itu kami susun langkah-langkahnya itu berdasarkan situasi itu. Jadi kalau Bapak Ibu mencermati instruksi tugas, maka seharusnya tidak ada masalah. Di sini di tugas 3 kan jelas, buatlah satu formulir atau kuis menggunakan Microsoft Form dengan akun Guru Inovatif. Jadi ketika Ibu membuat Microsoft Form, entah itu formulir atau kuis dengan akun selain Guru Inovatif dan disetting hanya satu organisasi dan dikumpulkan, itu akan beresiko ketika kita mengkoreksi, otomatis kan kita ngoreksinya pakai Guru Inovatif dan tidak bisa dibuka, pasti tidak bisa dibuka. Maka kami tidak bisa melihat formulir itu dibuat minimal 5 pertanyaan karena tidak terbuka, maka otomatis kami berikan nilai 0 karena pertanyaannya tidak bisa terbuka. Instruksinya jelas seperti ini. Oke? Oke Pak Tri, terima kasih. Oke. Kalau tidak ada lagi, bisa raisanya diturunkan. Sebelum ke yang lain, Bu Tri Kusnia, apakah sudah siap untuk dibagikan layarnya? Halo, Bu Tri Kusnia. Belum kelihatannya. Oh, oke. Iya, tadi saya minta Ibu untuk share konten, dikirim ke chat room ini.
Biar nanti saya bukanya di sini. Iya. Nah ini caranya gimana? Ya buka di chatroom kita, di chatroom coaching klinik, biar terarah. Kan di chat di obrolan ibu kan muncul coaching klinik, ya postingnya di situ, jangan di yang lain. Jadi nanti terarah. Oke, sambil iya. Dicari di obrolan kan muncul coaching klinik. Jangan di webinar yang lain. Ya, sebenarnya tanpa itu kalau ibu bisa share konten bagi layar HP-nya atau laptopnya, nanti saya langsung bisa lihat gitu. Oh ini nanti ibu tinggal klik ini gitu. Tapi kalau screenshot ya akhirnya lama, agak coaching klinik kan agar real time, maksudnya ibu menampakkan layarnya, nanti saya lihat, nanti ibu saya pandu ini yang diklik ini kan gitu. Tetapi kalau screenshot maka tidak real time. Ibu sekarang menggunakan HP atau laptop? HP. Kalau dari HP, video code-nya saya nggak bisa copy paste. Kemarin saya datanya sih di laptop gitu loh. Oke, kalau begitu ya silakan sekarang dipersiapkan laptopnya agar lebih mudah. Silakan. Kalau mau selesai malam ini silakan dipersiapkan laptopnya. Ya karena memang keterbatasan HP dan seterusnya. Jadi kalau ibu tetap memaksakan menggunakan HP, ya pastinya banyak keterbatasan. Kami tunggu ibu, masih ada waktu, silahkan. Dinyalakan kan tidak sampai 10 menit untuk laptopnya. Iya, otomatis itu ibu. Oke, silakan dipersiapkan dulu. Nanti kami kembali ke ibu lagi kalau sudah selesai. Ibu bisa raise hand saja, tidak apa-apa, agar tetap muncul di situ. Sementara standby dulu ibu, mikrofonnya di off. Oke, dipersiapkan, nanti kami tunggu. Berikutnya Ibu Siti Sulistiani yang raise hand, silakan. Oke, Pak Tri. Silakan. Bapak mungkin bisa bertanya di luar dari tugas Pak ya? Boleh. Silakan. Ini yang saya tanyakan, apakah akun yang dibuat oleh sekolah itu tetap bisa dipakai apabila webnya tidak diperpanjang sewanya? Lebih baik diperpanjang. Yang diperpanjang itu bukan webnya ibu, tapi domainnya. Yang terpenting domainnya. Dan domain sekolah itu sebetulnya kan sangat murah, 1 tahun antara 50 sampai 100 ribu. Oh gitu. Iya. Berarti otomatis kalau misalnya tidak diperpanjang itu akun nggak bisa digunakan Pak ya? Secara langsung mungkin tidak, tetapi akan sangat beresiko. Karena apa? Karena layanan Office 365 itu kan terkait dengan domainnya, domain sekolah, bukan webnya, tapi domainnya. Tetapi ketika domainnya tidak aktif, otomatis kan nanti secara sistem kan pastinya berkala Microsoft akan ada semacam data check kan gitu, data check ke domainnya bahwa DNS-nya masih terkonfigurasi, terverifikasi apa tidak kan gitu. Nah, khawatirnya pada saat tertentu itu karena tidak aktif itu nanti otomatis akan terhenti layanan itu gitu. Jadi lebih baik untuk domainnya diusahakan selalu aktif. Toh setahun itu tidak lebih mahal dari ongkos jajan bakso ibu dalam setahun gitu. Iya, jajan bakso ibu kan paling 2 kali bisa sampai 50 ribu toh. Nah itu bisa 1 tahun. Iya, makasih banyak Pak Tri. Oke, silakan. Berikutnya selain Bu Siti bisa raise hand-nya diturunkan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa raise hand lagi. Di belakang Bu Siti, silakan.
mumpung ada kesempatan untuk tanya jawab seluasnya, sebebasnya terkait Microsoft 365. Bu Utami dulu, setelahnya nanti Pak Aris Susanto. Bu Utami Multianingsih, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Iya, mohon maaf Pak, dari kemarin saya mengerjakan tugas 1 ada kesulitan Pak, khususnya di Freedom Code. Sama seperti kayak tadi Ibu Tri ya, mungkin ya permasalahannya. Oke. Yang pertama adalah yang saya tanyakan adalah ini Pak, kan di situ ada keterangan untuk mengikuti paling sedikit 2 pelatihan kalau misalnya saya yang lihat di YouTube itu kan, kalau di YouTube kan itu 13 kursus gitu ya Pak. Kalau yang di pelatihan ini berapa Pak untuk dapat transkripnya loh Pak? Itu di YouTube yang mana Ibu? Karena ibu itu patokannya Pak, ini yang iya, itu kan panduan secara umum, tetapi ketika terkait dengan penugasan ini, maka ibu harus baca dulu instruksi tugasnya. Instruksi tugas 1, katakanlah sebagai contoh kelas A ini, instruksinya kan di sini hanya minimal 2 kursus. Nah ini, jadi langkah-langkahnya kan jelas di sini. Buka MEC, alamatnya itu, lalu sign in, lalu yang kedua kerjakan minimal 2 kursus. Jadi hanya 2 kursus saja, tidak 13. Oh iya deh Pak. Oke. Itu berarti nanti semacam kayak ini ya Pak, mengerjakan kursus terus kita ngikutin ya Pak ya, itu yang apa namanya berbahasa Inggris itu ya Pak ya, yang bisa ditranslate menggunakan bahasa Indonesia kan Pak, bebas kursusnya maksudnya? Bebas. Di situ tidak ditentukan. Kerjakan minimal 2 kursus, berarti bebas. Kalau ditentukan pasti saya sebutkan di situ kursusnya apa, linknya apa gitu. Itu bebas. Bebas mana saja dipilih, nanti bagaimana? Setelah itu bagaimana Ibu? Bukan setelah itu 2 hal yang berbeda antara poin kedua dan poin ketiga itu tidak ada hubungannya, tetapi sama-sama dilakukan di MEC gitu. Oke. Ya, begitu ya. Jadi kursus bisa dikerjakan dulu 2 selesai, lalu setelah itu bisa mengerjakan Rhythm Code, atau kebalikannya, Rhythm Code dulu dilakukan lalu mengerjakan 2 kursus, minimal 2 kan gitu. Tetapi antara kursus dengan Rhythm Code itu tidak ada kaitan secara langsung, walaupun sama-sama dilakukan di MEC. Kursus itu diambil oleh Bapak Ibu secara mandiri, secara online. Nanti ada kuisnya masing-masing. Iya, silakan. Oke, jadi Rhythm Code itu adalah hal aktivitas lain, bukan mengerjakan kursus. Iya, berikutnya sebentar ini kok Ibu Sri Wulan mikrofonnya aktif. Saya matikan dulu semua. Oke, biar lebih jelas. Berikutnya Pak Aris Susanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Pak, menanyakan masalah yang tadi domain Pak. Oke. Kalau kita mau mendaftarkan domain untuk sekolah, prosedur gimana Pak? Prosedurnya Bapak sudah lihat materinya untuk deploy? Sudah, cuma masih agak bingung gitu. Oke, kalau masih bingung itu nanti sebetulnya setelah pelatihan ini
nanti kami share Bapak Ibu di grup WA agar bisa lebih fokus, karena itu kan lanjutan. Jadi ini kami share untuk materi deploy-nya panduan 1 2 3 itu sebenarnya Bapak Ibu bisa simak. Kalau langsung bisa melakukan praktek sendiri silahkan. Kalau nanti butuh pendampingan lebih lanjut, itu nanti biasanya setelah pelatihan ini selesai, setelah paling tidak minimal itu sudah ada pengumuman kelulusan, nanti baru kami share ada link grup WA tersendiri untuk pendampingan deploy. Karena itu bukan pelatihan, karena deploy itu bukan pelatihan. Jadi di luar pelatihan, agar tidak rancu dengan pelatihan ini, maka kami itu bagikan materi deploy itu hanya sekedar untuk panduan saja, tetapi materi itu tidak masuk dalam pelatihan ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu di sini dalam yang mengikuti pelatihan ini pelatihan yang level 100. Materi deploy ini biasanya dimasukkan dalam materi pelatihan itu untuk para trainer gitu. Jadi ini saya sisipkan untuk nilai tambah Bapak Ibu di pelatihan ini, dan itu tidak wajib. Di pelatihan itu tidak wajib. Lalu Bapak Ibu ketika sudah, maka nanti ketika akan implementasi, nanti setelah pengumuman pelatihan selesai, nanti kami share untuk Bapak Ibu bisa bergabung di pendampingan deploy. Di sana sudah terkumpul teman-teman yang sudah berhasil, yang sedang melakukan, lah itu bisa saling membantu. Di sana saya juga ada nanti syarat-syarat deploy juga sudah ada informasinya, untuk panduannya juga ada juga di sana gitu. Tetapi secara umum syarat deploy itu ada 3, yaitu sekolah itu mempunyai domain sekolah yaitu yang .eja.id. Lalu syarat kedua itu Bapak atau Ibu atau pihak sekolah itu mempunyai hak akses untuk ke pengaturan DNS-nya atau domain name servernya. Kenapa? Karena kadangkala sekolah itu mempunyai web sekolah, punya domain sekolah, tetapi itu di pihak ketiga dibuatkan, kadangkala tidak diberikan hak aksesnya. Lah itu nanti agak kesulitan. Nah, maka hal-hal teknis seperti itu nanti kita dampingi secara tersendiri di luar pelatihan. Seperti itu Bapak secara umumnya. Kalau biaya dari Microsoft untuk deploy untuk layanan Office 365 itu Rp0, tetapi domain itu kan penyediaannya kan lain. Jadi kalau Bapak Ibu sekolahnya sudah ada domain, maka nanti didaftarkannya Rp0. Begitu. Oke, nanti lebih lanjut lagi Pak. Oke, nanti iya, silakan. Nanti setelah ini kami berikan, setelah pelatihan ini selesai, kita berikan link grup WA untuk Bapak Ibu bisa bergabung di sana. Jadi kalau ada yang berminat deploy, nanti bisa kita ketemu di sana. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Kembali standby Pak Aris, mikrofon di off. Resenya bisa diturunkan bila mana belum ada pertanyaan lain. Berikutnya Pak Angkat atau Ibu ini? Kelihatannya Ibu ya, Bu Angkat Wibowati. Silakan. Halo, Ibu Angkat Wibowati Oktina. Iya, silakan Ibu. Mikrofonnya belum on? Atau yang menjawab orang lain ini? Oh sudah, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Angkat. Ini Pak Tri, saya menanyakan tentang tugas. Silakan. Saya sudah mengerjakan tugas 1 sampai dengan tugas 4, tetapi belum ada yang dinilai. Padahal kalau nggak salah deadline-nya adalah tanggal 11 Januari besok. Nah, kapan waktu Pak pastinya saya bisa melihat nilai-nilai tugas saya dari Pak Tri? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Tri. Oke, terima kasih.
sudah kami mulai koreksi dari pagi tadi, namun tadi siang ada beberapa teman menyambangi saya koordinasi tentang Microsoft 365 juga sharing-sharing, maka sampai sore tadi kami belum bisa melanjutkan. Malam ini kita coaching, nanti pastinya kita selesaikan. Biasanya ya 1 hari 2 hari insya Allah selesai. Jadi sebelum tanggal 11 semua koreksi penilaian tugas 1 sampai 4 insya Allah kami selesaikan putaran pertama. Nanti tetap masih ada kesempatan untuk perbaikan bila mana ada yang dikembalikan dengan status perbaikan. Jadi tidak perlu khawatir Ibu, ditunggu saja. Terima kasih Pak Tri. Oke, silakan. Berikutnya kalau dari Bu Angkat Wibowati tidak ada, silakan resenya diturunkan. Berikutnya Pak Yayan. Ya, terima kasih Pak Tri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Saya ingin konfirmasi ini Pak. Oke. Jadi kalau dinilai, kelihatannya tugas saya sudah dinilai semua. Poinnya sudah ada di situ, poinnya 100. Cuman di situ di status dikembalikan, apa memang seperti itu ya Pak? Iya, betul. Jadi semua yang sudah dikoreksi harus dikembalikan, Entah itu nilainya 100 sempurna atau yang belum. Entah yang diberikan feedback sudah bagus ataupun yang perbaikan. Semuanya harus dikembalikan. Karena apa? Karena logikanya itu Bapak mengumpulkan tugas. Seperti siswa kita mengumpulkan tugas dalam buku tulis di meja kita, maka bukunya kita kembalikan beserta nilainya. Dikembalikan itu artinya pekerjaan plus nilainya dikembalikan, gitu. Oke, iya. Berarti udah lulus ya artinya kan kalau sudah seperti itu. Dicek di bagian ini biasanya nanti. Poinnya udah di poinnya 100 Pak semua. Statusnya dikembalikan itu aja. Iya. Nanti di sini Bapak dicek di bagian channel general atau umum, lalu di sini ada tab grades atau nilai. Sebentar, ini akunnya siapa? Nah ini adalah akun demo saya. Ini kalau begini ini berarti ini menurut Bapak saya sudah dikembalikan, sudah dapat nilai 100 belum? Belum. Kenapa? Iya, jadi jangan sampai salah lihat Bapak Ibu. Jadi yang belakang garis miring itu adalah poin maksimal. Jadi perolehan Bapak Ibu nanti di depannya nanti. Jadi kalau sudah 100 dari 100, maka Bapak Ibu dapat 100 dari poin maksimal 100. Dan di sini statusnya juga nanti return atau dikembalikan. Kalau ada feedbacknya, muncul feedbacknya di sini. Begitu. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Di belakangnya Pak Yayan, silakan. Belum ada yang resen? Kalau belum saya konfirmasi dulu Bu Tri Kusnia Sari. Bagaimana Bu Tri? Bu Tri Kusnia sudah siap untuk dibagikan layarnya? Sinyalnya kurang mendukung. Ya, silakan dibagikan screenshotnya di sini. Menyambung terus. Iya, ya silakan di screenshotnya seperti Pak Yayan ini dibagikan di sini kan, jadi saya langsung bisa lihat. Ya, ini Pak Yayan sudah 100 dari 100 maka selesai. Terima kasih Pak Tri. Iya, nanti tinggal menunggu pengumuman saja. Silakan, iya Bu Tri Kusnia di posting di sini boleh. Transkripnya, lalu screenshot itunya boleh. Silakan, agar nanti bisa saya lihat. Kalau share kontennya terkendala, sebenarnya pakai HP pun bisa share konten.
Oke, sambil menunggu Putri untuk posting screenshotnya di belakang Pak Yayan juga. Ada lagi, silakan raise hand. Masih ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan tanya jawab langsung, silakan Bapak Ibu. Daripada menunggu balasan di grup atau di kelas. Silakan Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk tanya jawab, diskusi. Tidak harus seputar penugasan, bisa seputar Microsoft 365 ataupun materi-materi yang kemarin. Silakan Bu Sulistiarini, mikrofonnya bisa di-on-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf saya tadi sempat chat, tapi mungkin belum terbaca. Saya ingin menanyakan step-stepnya dari Microsoft Suite sendiri, Pak, karena memang saya mau coba memahami lewat YouTube juga agak kesulitan karena kalau saya pribadi lebih cenderung melihat langsung bagaimana cara Pak Tri menjelaskan. Seperti kalau yang materi terakhir kemarin Pak Tri menjelaskan Microsoft Suite, saya tidak sempat ikut karena memang karena kondisi cuaca waktu itu, jadi sinyalnya tidak terlalu bagus. Jadi barangkali berkenan untuk mengulang kembali materi itu, saya ucapkan terima kasih. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan materi Suite dibawakan Pak Indra kemarin di webinar seri ketiga. Belum saya cek juga apakah sudah ada rekamannya atau belum, tapi seharusnya ada. Jadi sebetulnya kalau akan diulang Ibu bisa melihat rekamannya sebetulnya kalau ada rekamannya. Karena sesi coaching klinik ini seharusnya tidak mengulang secara keseluruhan, tetapi hanya bagian tertentu. Seperti tadi di awal Pak siapa tadi pun kami coba kerucutkan pada bagian yang mana yang paling sulit dilakukan, katakanlah gitu. Mungkin Ibu Sulistiani juga bisa mengkerucutkan pada poin yang mana yang masih terkendala gitu. Silakan Ibu. Soalnya kalau dari awal sampai akhir lagi nanti ya webinarnya berarti ya full lagi kan gitu. Silakan Ibu. Kalau saya sih tidak keberatan, cuman nanti otomatis kan waktunya jadi molor, yang lain juga. Gitu. Silakan. Pada poin apanya saja yang kira-kira? Poin di penugasannya saja sih Pak. Cuma yang saya bingung di situ karena saya coba mengikuti step-step yang ada di YouTube, kayaknya terlalu panjang sekali. Sedangkan menunggu hasil dari rekaman webinarnya belum ada. Oke. Kalau di penugasannya itu memang tugas 4 itu mengcover semua materi itu. Kenapa ada 4 elemen atau 4 hal yang di penugasan keempat? Ya karena tugas itu kan harus merefleksikan semua materi kan gitu prinsipnya. Jadi seperti ini. Kita lihat dulu tugasnya ya Ibu ya, karena Ibu tadi mengerucutkan pada tugasnya. Oke, seperti ini. Jadi yang dibuat hanya satu Suite memang, dan lagi-lagi menggunakan Microsoft Suite dengan akun Guru Inovatif. Sebenarnya ini kenapa kami berikan batasan akun Guru Inovatif. Satu, Bapak Ibu menggunakan ini. Terus kemudian kalau Bapak Ibu ada akun yang lain itu biasanya hanya karena salah setting menjadi tidak bisa terbuka, nanti malah fatal nilainya 0 karena tidak bisa dikoreksi. Itu poin 1 sebetulnya.
kenapa kami tuliskan langkahnya seperti itu. Lalu yang kedua, SWE ini minimal memuat teks, video, gambar, dan embed formulir atau kuis. Ini dijabarkan juga di rubriknya, begitu. Nah, kenapa di sini ada teks, video, embed video, dan teks, embed video, gambar, dan embed formulir kuis? Kuisnya itu menggunakan Microsoft Forms. Ya karena di SWE itu paling tidak memuat itu fitur yang ditonjolkan memang gitu. Nah dari sekarang begini, dari teks, video, embed video, gambar sampai embed formulir yang paling tidak bisa yang mana Ibu? Mungkin yang cara membuat video gitu Pak. Oke, Ibu tadi tidak dari awal ya mengikutinya? Oke, Terlambat. terlambat. Ya ini tadi sudah saya demokan juga. Oke, saya demokan kembali. Ya rata-rata di SWE itu biasanya terkendalanya memang di paling banyak terkendala di embed formulir atau kuis. Video biasanya berhasil, tapi ada juga yang memang terkendala. Katakanlah begini, ini adalah judul SWE-nya, gitu kan? Biasanya begitu membuat SWE awal kan otomatis diberikan satu kotak judul. Nanti kalau Ibu akan membuat teks atau apa, maka Bapak Ibu tinggal klik tambah. Nah, ketika teksnya pakai teks, pakai gambar ya gambar kan gitu. Nah, silakan nanti bisa dipilih yang sesuai dengan itu. Saya yakin teks Ibu bisa, gambar pasti bisa. Lalu untuk yang video tinggal klik media. Jadi saya ulangi, di bawah judul kan ada tanda plus, Bapak Ibu klik tanda plus ini, lalu klik media, lalu di sini Ibu pilih video ketika akan me-embed atau menambahkan video. Hanya itu saja, sisipkan kartu video. Kita klik ini, nanti akan menambahkan satu kartu video. Katakanlah di sini kosong itu ya. Saya ulangi, klik media, video. Nah ini otomatis tadi pencarian yang terakhir muncul ini. Katakanlah di sini belum ada apa-apanya nih, gimana ya? Ya katakanlah di sini kosong ya Ibu ya. Nanti Ibu bisa cari di sini kata kuncinya di pojok kanan atas, cari sumbernya. Cari sumbernya langsung bisa di search. Katakanlah video apa? Yaitu tadi video tentang introduction gitu kan katakanlah. In English itu. Lalu Ibu klik yang video, jangan yang semua, biar lebih terarah pada videonya. Maka ketika klik video, maka kotak-kotak di sini kan ada gambar videonya ini, ada gambar negatif film, berarti ini kategori video. Lalu Ibu bisa klik pilih, katakanlah tadi saya pilih ini, saya sekarang pilih ini, klik, dipilih, maka di sini muncul tombol tambahkan. Nah, ketika diklik maka muncul tombol tambahkan. Itu tinggal diklik saja, klik tambahkan, maka otomatis video ini ditambahkan kemana? Ke sini. Ketika kita klik desain, nah ini nanti tampilnya sudah bentuk video. Ketika kita putar SWE-nya, maka nah ini sudah berhasil meng-embed namanya, menyematkan video di SWE. Ketika di play, videonya langsung bisa di play, bisa ditonton, langsung bisa ditonton di SWE-nya gitu. Ini namanya embed video. Jadi tidak perlu membuka halaman lain hanya untuk menonton video dari YouTube. Itu videonya langsung masuk di SWE-nya. Lalu berikutnya Ibu, ini saya silang dulu. Menambahkan untuk formulir. Embed formulir sama caranya, klik tanda positif plus, lalu Ibu klik media lagi, lalu di sini ada tombol sematkan, ada tombol sematkan, ikonnya adalah ini namanya embed atau sematkan di luar video sama audio itu ya, klik sematkan, nanti akan menambahkan satu kartu semat namanya, kodenya ini, lalu di sini nanti ada tempelkan kode semat di sini, kode sematnya, kode embednya di mana, dari mana. Nah ini bisa dari formulir, dokumen, klip audio lainnya Microsoft Form. Maka Microsoft Form itu bisa kita sematkan atau bisa kita embed. Oke, caranya Ibu buka formnya. Ini kan sudah kartunya sudah siap, maka Ibu kembali buka formnya atau formulirnya.
atau kuisnya, katakanlah sudah membuka seperti ini, lalu Ibu tinggal klik tombol bagikan. Ketika klik bagikan, nanti di sini ada 4 tombol. Yang aktif pertama muncul adalah yang link tautan. Biasa yang muncul yang sering dipakai kan link atau tautan. Ini ada QR code. Di sini sematkan. Nah, simbolnya kan sama ini. Ibu tinggal klik saja yang sematkan. Maka di sini salin kode ini dan tempelkan di halaman web atau SWE. Nah, ini kan bisa ditempelkan di SWE. Namun untuk formulir ini agar soalnya muncul secara otomatis, maka ini jangan disetting hanya organisasi saya, tetapi settinglah dulu siapapun dapat menjawab. Ketika sudah, maka baru disalin. Ketika sudah disalin, maka kode ini telah siap untuk ditempelkan. Ditempelkan di mana? Bukan ditempelkan di tembok, tetapi tempelkannya di SWE ini. Di kartu tadi yang kita siapkan, kita tempelkan di sini dengan cara paste atau Ctrl V. Nah, ini kan kodenya. Ketika sudah saya selesai, lalu Ibu bisa klik desain. Nanti formulirnya akan muncul di SWE itu. Ini adalah videonya, ini SWE-nya. Ini agar berurutan ke bawah, disetting lagi, ini kecil, diperbesar saja. Nanti otomatis videonya di atas, formulirnya di bawah. Ketika diputar, nah, jadi videonya bisa di play, formulir atau kuisnya bisa dikerjakan langsung di dalam SWE-nya. Seperti ini, di bawahnya juga ada tombol kirim. Nah, ini. Jadi tidak kemana-mana, itu kan membantu untuk media pembelajaran. Ada medianya, teks untuk materi, ada gambar, ada video, diakhiri dengan soal latihan atau ulangan harian. Tujuannya itu tugas 4. Begitu Ibu? Terima kasih Pak, sudah sangat jelas sekali. Oke. Untuk penjelasan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin Ibu bisa untuk yang teks sama gambar karena itu sederhana. Oke. Berikutnya di belakangnya Bu Sulistiari ini. Ini chatnya siapa? Putri barangkali. Belum juga ini Putri Kusnia. Oh ini ya. Bentar. Hasil transkrip. Nah, ini yang di screenshot cuma 1 halaman ya. Ini berapa halaman? Ya, ini kelemahannya kan begini. Kalau screenshot kan hanya 1 halaman. Kalau mau dikirim itu file PDF-nya nanti bisa dibuka. Ini kan ini berapa halaman Ibu? 2. Di halaman kedua ada custom training lagi enggak? Saya langsung dulu. Iya ada. Itu pelatihan yang pertama dulu. Mana? Oh, pakai kamera ya. Bentar, saya. Ya, sebentar, saya klik pin dulu. Nah, biar besar. Diklik ininya. Sudah iya. Tapi kabur ya. Nah, koneksinya itu. Di halaman Coba saya menembus kode ya. Di halaman kedua ada ininya enggak Bu? Ada custom training selain ini enggak? Ini kan di sini yang di screenshot. Enggak ada. 2020 dulu. Oke. Yang 2000 ya. Ya, sebentar. Nah, malah sekarang munculnya gini. Enggak ada komentar. Iya, karena belum diklik tombol biru, diklik dulu. Ya. Nah, sudah gini. Apa karena sinyal nih? Ya, belum. Kalau belum ada tulisan merah kan berarti belum masuk kodenya. Ini begini aja Bu, begini. Ibu lihat di layar saya, Lihat ya Bu ya. Nah, di sini Ibu kan custom trainingnya
ini kan 28, 29, 30. Ini memang kemarin saya setting di Januari ini bulannya. Ini saya salah setting sebenarnya. Seharusnya di bulan 12. Tapi ini tidak masalah. Yang terpenting ini adalah 28, 29, 30. Terus deskripsinya adalah ini. Ini berarti redeem code yang dari saya semua ini. Sudah saya pastikan yang dari saya semua. Lah Ibu nanti tinggal redeem code lagi dari webinar seri 1, 2, dan 3 yang dari Pak Indra. Itu yang belum. Kalau di halaman kedua tidak ada custom training tanggal 28, 29, 30, depannya ini kan depannya kan ini kan 1. Kalau yang Pak Indra itu di sini 12 karena bulan Desember. Tetapi tanggalnya yang di tengah itu 28, 29, 30. Tahunnya 2020. Enggak ada, di halaman kedua enggak ada. Kalau enggak ada berarti Ibu lakukan redeem code lagi langsung pada kode dari Pak Indra. Iya, tiga-tiganya. Karena ini pasti udah punya saya. Sudah jelas. Begitu ya Ibu ya? Berarti kalau untuk punyanya Bapak, kalau saya redeem lagi berarti kan nolak terus itu tadi. Otomatis karena sudah berhasil. Iya, keterangan merahnya pasti you have already redeemed this achievement code gitu. Pasti begitu. Karena Saya cobanya yang punyanya Patri terus. iya. Akhirnya saya menyerah terus saya kirim aja. Nah, yaitu padahal kan Ibu kan jelas tahu bahwa 6, maka ketika 3, maka kan logikanya kan ketika tuntutannya 6, baru 3 kok merah-merah terus, kan dicek, dicek di transkrip 3, Ibu baru melakukan 3, ya sudah klop sebetulnya, yang 3 kan belum. Kecuali kalau Ibu sudah melakukan 6-6-nya, dan ada error-error setelah dicek di transkrip ternyata baru 5. Nah itu berarti 1 belum. Lah Ibu kan baru 3 tapi berulang kali. Lah yang 3 kan belum diapa-apakan. Kan gitu toh? Nah, oke, silakan setelah ini langsung saja sekarang. Langsung yang 3 Pak Indra redeem code. Nanti setelah redeem code-nya apapun yang muncul, cek lagi di transkrip. Nanti nambah enggak yang 3 itu. Tetapi tanggalnya di bawah Bu, karena di bawahnya ini. Di bawahnya bulan Januari, Mas, karena dia di 12 mesti di halaman bawah. Iya, Pak. Begitu Ibu ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Ya, bisa ditutup videonya saja. Jadi Ibu tidak capek memegang HP-nya ya. Oke, di bawahnya ada Bu Enitri Purwaningsi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Pak, mau tanya, kemarin itu saya sudah mencoba untuk mengerjakan tugas yang sesuai dan mengirimkannya, tetapi dalam hati itu masih ada kebingungan Pak, karena untuk mengirimkannya itu kan klik link, kemudian di situ ada web yang harus diisi atau alamat web yang harus diisi, dan ada tampilan yang lainnya. Nah itu saya tidak tahu harus mengisinya yang bagian yang mana. Oke. Iya, sebentar Ibu. Saya siapkan dulu tugas 4 sebagai peserta. Sebentar. Layar saya masih nampak terlihat ya Ibu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, di sini sebagai peserta ini saya mau menggunakan akun sebagai peserta. Ini SWE ya. Nah, di sini Ibu kan tinggal, nah di sini kan perintahnya yang biru, lampirkan link SWE, caranya ini. Ya, itu sebenarnya untuk mengarahkan peserta yang awam pun dengan membaca perintah ini menunjukkan langkah-langkahnya. Lampirkan link SWE di bagian mana? Pada bagian pekerjaan saya. Pekerjaan saya kan di bawah, pada yang icon paperclip atau add work. Nah, ini kebetulan saya pakai bahasa Inggris ini.
Nah, di sini ada tambahkan pekerjaan atau add work, yang mana? Yang ini pekerjaan saya, my work, add work, ada ini kan. Lalu di sini kemudian masukkan alamat web wajib, web address dari Linksway. Nah, jadi alamat webnya ya Linksway-nya. Jadi Ibu nanti klik add work-nya, nih nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, Nah, seperti ini. Lalu Ibu klik linknya, ini kan link. Nah, di sini kan ada dua isian, web address required, text to display, atau di sini alamat web wajib itu kan, atau ini required itu apa istilah? Terus text to display, teks yang ditampilkan. Lah ini cukup Ibu nanti mengambilkan dari sway-nya. Sway-nya yang mana tadi? Sway-nya katakanlah mana tadi? Katakanlah sway-nya ini. Nah, ketika sway-nya ini maka diklik share. Nah, share-nya di sini Ibu mau pakai apa? Katakanlah biar aman pakai anyone with link saja, kan gitu. Ya toh? Nanti kita dapatkan linknya, kita bagikan, share, bagikan kepada semua orang dengan link. Ini klik view, lalu Ibu copy saja linknya. Ini kan di copy, atau linknya ini kan linknya. Ibu copy, klik copy, sudah tercopy. Lalu Ibu masuk ke tadi, dan di sini nanti linknya Ibu pastekan di sini. Paste. Nah, sudah. Lalu text to display itu tinggal dikasih aja link, tuliskan saja link tugas sway gitu. Ini ketik manual. Mau diisi apa boleh, mau pasti nama Ibu ya boleh. Link tugas sway saya gitu, nama Tribudi ya boleh. Atau langsung di sini nama saya saja boleh, tugas sway Tribudi. Nah, itu teks itu kan bebas, yang penting linknya ini. Linknya di web address itu wajib. Ini dikosongkan pun tidak apa-apa, cuman agar bagus ditulisi. Lalu klik attach. Ya sudah, maka di sini menjadi tugas sway Tribudi gitu kan. Nah, ini contohnya kan juga sama, link sway. Nah, ketika sudah seperti ini, klik tombol turn in, kumpulkan. Begitu. Kemarin itu saya sempat ada kendala Pak, yang di web itu saya kirain kan bukan yang di copy paste header-nya itu, tapi yang embednya itu. Oke. Ketika saya itu gagal, makanya saya bingungnya di situ Pak. Oke. Lalu sudah diperbaiki atau belum? Alhamdulillah sudah Pak. Oke. Sudah saya kirimkan, tetapi masih ragu. Ini saya mau coba untuk kirim kembali. Iya, itu kalau posisinya kan katakanlah saya mengirimkan, ini kan turn in. Posisinya turn in, mengumpulkan dan belum dikoreksi katakanlah. Ibu tinggal klik undo turn in atau batalkan pengumpulan. Nah, lalu di sini kan working opening edit mode, refresh ya, di refresh saja. Refreshnya cukup di sini ada refresh, reload tab, atau refreshnya di sini kan ada refresh juga. Kalau saya refreshnya di sini saja. Oke, nanti kita refresh. Hanya tab ini saja, tugas ini. Lalu saya buka lagi tugas 4-nya. Saya masuk lagi, maka di sini saya bisa mengganti. Ini kan sudah tidak ada tulisan yang tadi opening edit mode itu kan. Lah ini katakanlah saya mau ganti, ya dihapus saja, ini ada menu 3 titik, di remove, dihapus gitu kan. Kan hilang. Nah, kalau sudah hilang, Ibu tinggal tambahkan pekerjaan, ulangi lagi. Lalu muncul linknya, diklik lagi. Nah, masukkan web address ini dari dari link dari sway-nya, di-copy lagi, dimasukkan lagi. Nah, selesai. Tanpa ini pun ya sebenarnya bisa. Cuman kan nanti nampaknya kan seperti ini, https sway itu kan. Nah, kenapa diminta dikasih teks agar ringkes, agar pendek kan gitu. Ini kan panjang. Ya sama saja enggak apa-apa. Cuman kami sarankan ditambahi teksnya. Kalau sudah seperti ini, lalu turn in. Katakanlah ini salah, ya tinggal dihapus lagi, remove, ulangi lagi. Kayak gitu prinsipnya. Begitu Ibu?
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau sudah silakan standby kembali. Ada lagi yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Walaupun sudah pukul 21 lebih 7 menit, barangkali ada, kami masih layani. Kalau sudah tidak ada, maka bisa kita sudahi untuk coaching kliniknya. Silakan Bapak Ibu. Sekali lagi, barangkali masih ada. Silakan Bapak Ibu. Bapak. Siapa ini? Oh, Putri. Silakan Ibu, bagaimana? Sudah? Bapak ini tetap apa namanya? Nah, ini errornya gini betul. Yang Pak Indra. Errornya apa? Betul. Belum kelihatan. The application has encountered an Oke. Ya, paham, Pak. Ya, itu kalau itu error betulan. Ibu tutup itu kotak dialognya, lalu Ibu sign out dari MEC-nya, di sign out, dikeluarkan akunnya. Itu di cancel aja, dibatalkan kotak redeem code-nya, itu kan ada batalkan atau cancel, lalu Ibu klik yang icon di pojok kanan atas yang akunnya Ibu. Diklik, nanti klik keluar atau sign out. Ditutup dulu browsernya semua. Jangan hanya halaman itu, tapi browsernya tutup semua. Browser yang itu tadi ditutup semua. Yang membuka tadi ditutup, lalu buka lagi browsernya, masuk lagi, buka lagi education.microsoft.com, halaman MEC-nya dibuka lagi, terus sign in lagi. Nanti kalau sudah sign in, ulangi lagi redeemnya. Oke, itu memang tadi ada keterangan error di sistemnya. Kadangkala seperti itu, maka caranya adalah dikeluarkan dulu akunnya, tutup browsernya, buka lagi, buka halaman MEC lagi, sign in lagi, ulangi lagi redeem. Berarti itu Pak ya, ngisikan email lagi gitu ya? Iya. Mengisikan akun email sama password nanti. Dengan catatan itu di logout dulu tadi, dikeluarkan dulu. Ya Bapak, paham. Oke. Iya. Ya, terima kasih. Oke, silakan. Iya, silakan. Terakhir kali barangkali Bapak Ibu masih ada, kami persilahkan. Sudah ada peringatan tadi 5 menit itu. Barangkali masih ada Bapak Ibu, kami persilahkan. Kalau tidak ada kita sudahi. Oke, kelihatannya sudah tidak ada. Kalau tidak ada kita sudahi Bapak Ibu. Nanti Bu Trikusnia bisa dicoba lagi sampai prinsipnya sampai berhasil. Tidak ada encounter error lagi. Kalau masih ada encounter error lagi berarti itu sistemnya. Tetapi kalau yang keterangan lain seperti does not match, itu berarti hanya kodenya tidak cocok. Lalu yang kalau you've already redeemed this code berarti itu sudah berhasil sebetulnya. Nanti tinggal dicek di transkripnya. Yang penting jumlahnya 6 tadi. Oke. Begitu Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada, mari kita sudahi untuk coaching klinik kita pada malam hari ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga nanti dengan coaching klinik ini Bapak Ibu bagi yang tadi diskusi bisa menyelesaikan dengan baik. Bapak Ibu yang mungkin sudah terwakilkan pertanyaan dari temannya juga bisa menyimaknya dan sebagai referensi untuk penyelesaian tugas-tugasnya. Tinggal nanti sampai dengan tanggal 11 kita sama-sama menyelesaikan, Bapak Ibu menyelesaikan yang belum selesai.
kami juga menyelesaikan untuk koreksi dan penilaiannya. Lalu di sistem kami tidak memberikan feedback secara individu satu persatu, tetapi feedbacknya kami berikan secara klasikal atau secara kolektif. Jadi sambil kami koreksi dan nilai kami rekam agar nanti Bapak Ibu juga menyimak di saat kita buka pekerjaan Bapak Ibu nanti kurangnya di apa, kami komentari secara live gitu kan, jadi lebih ada bayangannya daripada nanti kita tuliskan begini dan begitu, maka Bapak Ibu bisa mengeceknya sendiri, kadang-kala bisa beda persepsi. Nah, ketika kami buka pekerjaan Bapak Ibu lalu kita berikan feedback, kan langsung live, langsung terlihat, oh ternyata bagian itu yang kurang. Tetapi kalau yang sudah lengkap biasanya ya tidak kami komentari untuk lebih mempercepat proses koreksi dan penilaian, paling hanya kami komentari ya sudah lengkap, langsung berikan nilai, kembalikan kan gitu. Jadi yang kami komentari agak panjang ya yang memang butuh perbaikan gitu Bapak Ibu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa menyimak video-video patroli kita di saat kami koreksi dan kami penilaian, ada feedback dan umpan baliknya di sana. Kami contohkan tadi untuk tugas 1 bagian pertama sudah sekitar 37 peserta kalau tidak salah. Oke, begitu Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Alhamdulillah kita sudah rampungkan untuk sesi coaching klinik malam hari ini. Barangkali nanti masih ada hal-hal yang perlu diskusikan, silakan diskusikan di kelas tim. Nanti saya yakin Bapak Ibu peserta yang lain akan dengan senang hati membantu kesulitan-kesulitan Bapak Ibu. Harapannya nanti bisa tuntas semuanya. Ditunggu untuk kiriman-kiriman tugas yang belum selesai dan juga perbaikan bagi yang dinyatakan perbaikan. Nanti kita umumkan setelah semuanya selesai, setelah deadline, pengumuman nilai, rekap nilai akhir dan juga pengumuman kelulusan dan yang tidak lulus juga. Begitu Bapak Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat, selamat beristirahat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.